pribadi itu fungsinya adalah untuk kita mengerti firman Tuhan secara dalam. Supaya kita bisa ngerti apa yang Tuhan bicarakan kepada kita secara pribadi. PA pribadi bukan seperti saat teduh. Ya. Kalau saat teduh itu fungsinya adalah mengadakan pertemuan dan persekutuan secara pribadi dengan Allah, berjumpa secara pribadi dengan Allah, mengadakan relasi. Kalau di dalam bahasa kerennya itu bersekutu. Jadi bersama-sama, muka ketemu muka. Kayak seorang sahabat ketemu sahabatnya, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, berasik-asik ria, ya, itu saat teduh. Nah, kalau kita melakukan PA pribadi, itu kita mendalami firman Tuhan. Mengerti apa yang Dia katakan. Dan melalui apa yang Dia katakan itulah kemudian kita bisa mengerti kebenaran secara intelektual. Kita bisa membawa kebenaran secara intelektual itu masuk ke dalam hati, sehingga itu menjadi prinsip hidup kita. Nah, waktu dia menjadi prinsip hidup kita, maka itu akan menjadi hal-hal yang akan kita lakukan di dalam hari-hari yang kita lalui. Kalau itu terus-menerus dilakukan, maka itu akan menjadi kebiasaan, habit biasa. Misalnya contoh, kita yakin mencuri itu dosa, salah, kita tidak mau mencuri. Jadi prinsip hidup saya tidak mencuri, maka saya tidak akan mencuri. Nah, kalau tidak mencuri cuma sekali, besoknya mencuri, salah kan? Tetap tidak melakukan. Tapi kalau sekali hari ini tidak mencuri, besok nggak mencuri, besok, itu menjadi satu kebiasaan. Ada barang tergeletak pun kita tidak mau. Kemudian, itu kemudian menjadi sebuah karakter. Jadi karakter itu tumbuh dari pertamanya kamu ngerti dulu. Ya, ngerti bahwa kebenarannya itu benar. Maka yang benar itu yang aku mau lakukan. Jelas? Mari kita lihat dari 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Dua Timotius 3, 16, 17. 2, 3. Segala urusan yang ya, pertama segala tulisan Allah bermanfaat untuk mengajar. Nah, kalau orang diajar sama kebenaran firman Allah, maka dia mulai mengerti, ya. Tersingkap kebenarannya, dia tahu kebenarannya itu apa, itu namanya mengerti, ya. Kemudian yang kedua apa? Nah, kalau orang mengerti, maka dia akan membandingkan hidupnya itu dengan kebenaran firman Allah. Misalnya tadi, jangan mencuri. Lalu dia menyelidik dalam hidupnya. Aku mencuri apa ya? Bukan mencuri hati maksud saya, ya. Tapi suka mencuri idenya orang lain di dalam kuliah enggak? Tanpa menuliskan sumbernya misalnya. Kalau misalnya nanti buat skripsi, ya. Kalau misalnya kita bikin paper, lalu ada kutipan-kutipan, itu ditulis enggak, dikutip dari mana? Ya. Atau misalnya kalau di rumah ada uang kembalian mama belanja tergeletak, terus diambil misalnya begitu ya. Itu ya sama aja. Terus kalau misalnya di kampus, ya, ambil kertas, atau di tempat persekutuan, ambil kertas, untuk kepentingan pribadi, misalnya begitu, itu termasuk di dalamnya. Ya.
Nah, kita melakukan itu enggak. Kalau masih, itu yang dikatakan menyatakan kesalahan, ya. Terus berikutnya apa? Memperbaiki kelakuan. Jadi kemudian menolong kita untuk tidak melakukan. Itu namanya memperbaiki kelakuan, ya. Begitu perbaikan kelakuan itu terjadi, maka yang akan terjadi di berikutnya apa? Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kamu sudah diperbaiki kelakuannya, akhirnya kamu terdidik di situ. Terdidik itu seperti kita terpelajar. Yang namanya terpelajar kan mengerti apa yang dipelajari, sehingga dia disebut terpelajar. Ya. Lulus. Nah, orang terdidik itu juga begitu. Orang yang melakukan, yang menghidupi itu yang disebut terdidik. Dia bisa, capable melakukannya, itu namanya terdidik. Dia bisa melakukannya apa yang diajarkan. Ya. Nah, kemudian di ayat yang 17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap orang manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dengan demikian itu kemudian setelah hal itu, ya, hal di atas itu terjadi, maka firman Tuhan yang dikatakan bermanfaat tadi, dia bermanfaat untuk menyebabkan orang-orang yang melakukannya, yaitu orang-orang kepunyaan Allah itu bisa melakukan perbuatan baik. Ya, hal baik itu hal yang dikehendaki Tuhan. Nah, pada waktu kita PA, kita menemukan hal-hal itu, mencoba mencari apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan secara detail, supaya kita bisa mengerti dan melakukannya secara persis. Ya, jelas? Halo, mahasiswa? Iya. Nah, mari kita lihat, mengapa kita perlu menyelidiki secara dalam, ya. Pertama, itu karena kesenjangan budaya. Kapan Alkitab ditulis? 2000 tahun yang lalu. Ya, setelah kematian Kristus, kemudian perjanjian baru itu disusun, ya, oleh para rasul dan oleh murid-murid yang lain, seperti misalnya Yakobus yang tidak masuk di dalam rasul, karena Yakobus itu adalah adiknya Tuhan Yesus. Ya. Kemudian dikatakan juga karena kesenjangan atau keterbatasan daripada bahasa. Ya, bahasanya itu beda. Bahasa yang dipakai di sana, bahasa budaya di sana berbeda dengan bahasa-bahasa sekarang. Itu sebabnya pengertian-pengertiannya pun kadang bisa berbeda. Itu sebabnya perlu diselidiki secara baik. Kalau tadi misalnya Kak Hari di dalam eksposisinya itu menyebutkan di dalam bahasa aslinya. Ingat ya tadi ya, bahasa aslinya. Nah, itu mengajak kita untuk melihat atau mengerti bahasa yang sesungguhnya digunakan saat itu punya pengertian apa. Ya. Jadi keterbatasan bahasa. Contohnya misalnya LAI. Ya, LAI menerjemahkan Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-18. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, yang dimaksudkan itu apa? Ya. Nah, di dalam teks Yunani itu hendaklah kamu terus-menerus dipenuhi dengan roh. Beda ya. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Berarti rohnya tidak penuh gitu. Kayak gelas. Kalau ini tubuh kita, hati kita, ini tidak penuh. Masih longgar ya, tidak penuh. Nah, tetapi di dalam bahasa Yunaninya beda. Hendaklah kamu terus-menerus dipenuhi dengan roh. Berarti kepenuhan roh itu tidak boleh kadang penuh, kadang tidak. Ya, terus-menerus. Nah, artinya kita kalau mau tahu budayanya kata penuh, maka balik ke dalam nomor 1. Ya, nomor 1, budaya kata penuh itu apa? Ya,
Oke, yang ketiga, karena keterbatasan pengetahuan geografis. Contohnya ini, berusahalah supaya segera datang kepadaku, ini kata Paulus. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Nah, kita bingung, Tesalonika itu mana? Ya, Krekes itu mana? Galatia itu mana? Krekes perginya ke mana? Lalu kemudian Titus ke Dalmatia itu ada di mana? Yang bisa jadi di zaman sekarang daerah-daerah itu sudah punah, tidak ada. Sudah menjadi negara lain yang berbeda namanya. Ya, kita perlu ngerti. Terus dia katakan, Tintikus telah kukirim ke Efesus. Efesus juga sudah tidak ada. Ya, di peta dunia tidak ada sudah. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamenku. Jadi kalau kita PA, kita bisa lihat Alkitab kita. Nah, coba lihat di belakangnya ada peta enggak? Ada? Nah, ada ya. Yang kecil itu petanya, tapi itu tidak lengkap. Ya, itu tidak lengkap. Jadi, keterbatasan inilah yang menyebabkan kita harus menyelidiki secara serius, mendalam, secara tepat, agar waktu kita membaca Alkitab itu tidak ngawur. Ya, nggak semau-maunya menerjemahkannya. Ya, tetapi mengerti artinya sesuai dengan orang-orang di zaman itu. Ya, oke. Mari kita maju lagi. Jadi kita perlu PA, pendalaman Alkitab, pemahaman Alkitab, bukan saja membaca. Ya. Nah, di dalam kita menggali teks Alkitab, maka yang perlu kita ketahui adalah kita tahu dulu terjemahan Alkitab kita itu terjemahannya dari mana. Ada yang dari LAI, ya. Tapi yang sekarang yang lagi ngetren, yang kami suka pakai itu adalah terjemahan versi mudah dibaca, punyanya Sabda. Ya, itu enak sekali kalau dibaca. Jauh lebih enak dibandingkan dengan bahasa yang sehari-hari. Ya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris banyak. Siapa yang punya NIV? Yang punya Alkitab bahasa Inggris ada enggak? Ada. Oh, punya. Apa, Dek? Oh, King James. Kamu punya apa? NIV. Yang Study Bible? Iya. Kamu beli berapa, Dek? Dikado. Oh, patungan, kakak yang beli. Kamu King James dari mana? Oh, dikasih sama mama ya. Oke. Nggak tahu saya gimana caranya, tapi saya menyarankanmu untuk punya Alkitab itu. Saya pernah waktu di mahasiswa seperti kalian itu pengen punya satu komentari. Ya, komentari zaman itu. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku pengen banget punya komentari itu, tapi aku enggak punya uang. Enggak punya uang benar, bukan enggak mau beli. Ya, saya suka banget beli buku, tapi komentari itu aku enggak punya uang Tuhan. Pengen banget gitu ya, sembahyang. Dan pas di hari ulang tahun saya ada orang nyumbang komentari itu ya. Gitu. Nah, mungkin kamu harus berdoa. Someday, somehow, kalau bisa beli sendiri tau ya, pasti ya. Kurangi 10.000 beli pulsa. Kamu beli pulsa 10.000 setiap berapa kali? Seminggu sekali toh? Enggak seminggu sekali. 10.000 berapa minggu? 2 minggu? Hah? Kenapa dia? 2 minggu? Karena mati kalau enggak ya, betul. Iya. Jadi kurangi 5.000 deh, kalau enggak mau kurangi 10.000 nanti mati gitu. Kurangi 5.000 gitu ya.
Nah, itu akan menolongmu menyimpan uang, kemudian kamu bisa beli Alkitab itu. Saya juga begitu. Alkitab pertama bahasa Inggris saya, Thomson, punyanya King James juga, tapi Thomson, itu saya beli sendiri. Itu juga dengan begitu caranya. Ya. Nyimpan sampai beli Alkitab akhirnya. Ya, senang banget waktu bisa beli pertama kali, masih mahasiswa. Oke, terjemahan seringkali itu ada yang tidak akurat. Ya, tadi pagi Kak Haris sudah ngasih contoh. Tadi pagi, kata dan, ya, kata dan itu kelihatan sekali beda. Dia katakan harusnya tidak begini, harusnya begini, ya. Lalu yang ketiga, pembagian pasal dan ayat secara lengkap baru muncul itu di abad yang ke-16. Jadi waktu awalnya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu tidak ada pasalnya, tidak ada ayatnya. Dibaca terus saja, kayak kamu nulis SMS begitu. Kalau di dalam perjanjian lama, itu seperti kalau kita nulis SMS sekarang, semua huruf hidupnya hilang. Ya kan? Betul enggak? Bukan BKN. Ya kan? Tujuan 7 tambah N gitu. Ya, kita ahli banget. Nah, orang Ibrani dulu juga begitu. Waktu saya pertama kali belum zamannya SMS-an gitu ya. Waktu zaman Ibrani, waktu saya buka kitab Ibrani, ini gimana bacanya ya? Gitu. Semua huruf mati, YHWH. Ya kan? Cuman dia punya vowelnya itu di bawahnya, huruf-huruf hidupnya itu berupa titik, titik koma, plus, titik 3, begitu, itu di bawah huruf mati. Nah, kita sekarang tidak ada, malahan bisa baca toh, ya karena kita sudah tahu begitu, ya. Nah, jadi belum ada pembagian pasal dan ayatnya secara lengkap, tetapi mereka sudah bisa baca. Nah, itu baru muncul abad yang ke-16, ya. Jadi karena kondisi-kondisi yang semacam inilah mengharuskan kita untuk membaca Alkitab secara teliti. Nah, kita mau lihat versi terjemahan Alkitab. Ya, tadi katakan KJV itu King James. Secara literal yang mirip dengan bahasa aslinya itu dua ini. KJV sama NASB. Tapi saya lebih suka NASB. Ya. NASB itu kalau yang pertama King James Version, yang kedua itu New American Standard Bible. Ya, saya lebih suka yang itu. Lalu yang dynamic equivalent, jadi lebih bahasanya lebih enak kedengarannya, tetapi punya kesamaan di dalam penulisannya, jadi tidak mengurangi. Kalau yang bahasa sehari-hari itu kan berubah banget, dikontekstualisasikan ke dalam bahasa kita. Tapi kalau yang ini tidak, ya, ekuivalen, jadi hampir sama. Itu NIV, New International Version, ya. Kemudian sama NAB. NAB itu NASB yang lama, New American Bible, ya. Nah, kemudian yang saya baru bilang tadi itu versi mudah dibaca, punyanya Sabda, itu enak dibaca. Ya, kemungkinan tahun depan dia akan keluarkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebelumnya perjanjian baru saja. Jadi yang saya punya itu perjanjian baru. Tapi soft copy-nya itu ada. Ya, soft copy-nya itu ada. Nah, yang free itu Philips, terjemahan sehari-hari itu free, ya, bebas yang tadi saya katakan. Atau yang kalian mungkin sekarang kenal itu The Message, ya. The Message itu juga versi yang digunakan oleh Purpose Driven Life. Ayat-ayat yang dikutip di dalam buku Purpose Driven Life itu adalah The Message, ya. Nah, kita perlu melihat variasi terjemahan ini untuk apa? Ya, yang pertama, kalau pakai NASB atau King James Version itu supaya kita melihat yang tepat secara penulisan itu seperti apa. Ya. Nah, kalau kita lihat yang free itu memudahkan kita mengerti kalimat itu yang dimaksudkan apa. Ya. Kalau dynamic equivalent itu bahasanya lebih sederhana.
Jadi dengan 3 terjemahan itu menolong kita untuk mengerti yang dimaksudkan di dalam tulisannya itu apa. Kalimatnya dulu ya, kalimatnya itu maksudnya apa. Kan kita perlu mengerti dulu sebelum kita mengambil prinsipnya ya. Oke. Nah, ini contoh terjemahan yang tidak akurat ya. Coba kita lihat terjemahannya LAI di 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi telah tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Mari coba kita selidiki kenyataannya. Bisa nggak gitu? Emang kita nggak pernah berdosa sama sekali? Berdosa kan? Jadi kan itu menyebabkan kita bertanya, ini maksudnya apa gitu ya. Nah, kita lihat terjemahan NIV. No one who is born of God will continue to sin. Jadi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, tidak ada seorang pun yang lahir dari Allah akan terus-menerus berbuat dosa. Because God's seed remain in him. Karena benih ilahi tinggal di dalam dia. Remains itu dalam bahasa yang digunakan dia pakai present tense, ya. Present tense. Jadi ada, tinggal di dalam dia. He cannot go on sinning. Ya, dia tidak akan melakukan dosa terus-menerus karena dia memakai continuous tense, ya. Present continuous tense, go on sinning, ya, terus-menerus berbuat dosa. Because he has been born of God, karena dia telah dilahirkan atau berasal atau lahir dari Allah. Karena dia menggunakan past participle, ya, maka kita melihat present participle, maka kita melihat has been. Has been itu dia sudah pernah dilahirkan sampai sekarang ada di dalam status itu. Kelahirannya yang dulu di dalam Allah itu berpengaruh sampai sekarang. Ya. Nah, kelihatan tuh bedanya? Ya enggak? Ya, kelihatan ya. Sehingga kalau kita melihat NIV-nya dan kita bisa bahasa Inggrisnya, maka kita akan tahu apa yang dimaksudkan dengan kalimat itu. Ya, akan sangat beda. Oke. Pembagian pasal dan ayat tidak selalu akurat. Contohnya Yohanes 7 ayat 53. Coba dilihat Yohanes 7 53. Sudah ketemu? Nah, enggak ada. Ada ya? Ada di mana? Iya. Masuk ke dalam perikop pasal 8. Kan lucu ya, dipenggal begitu ya. Nah, enggak tahu bagaimana orang yang memenggal LAI memenggal begitu ya, kita enggak tahu ya. Oke, contoh Yohanes 7:53 merupakan bagian dari pasal 8 ayat 11. Jadi tidak akurat dia memenggal pasalnya, ya. Bagian tertentu beda antar terjemahan bahasa Indonesia dengan terjemahan bahasa Inggris, ya. Misalnya Mazmur. Mazmur itu semua judul, coba lihat Mazmur. Semua Mazmur. Mazmur. Pasal 3 ya, kita lihat. Ayat 1 apa? Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya, itu ayat 1 ya.
Nah, sebetulnya enggak ayat 1. Itu cuma judul. Ya, itu cuma judul. Nah, kalau dia masuk ayat, kalau dia dimasukkan ayat, maka judul itu punya kekuatan otoritas di dalam hidup seseorang. Ayat-ayat Alkitab itu adalah punya kekuatan otoritas, punya otoritas. Tidak bisa tidak. Tetapi kalau dikatakan Mazmur Daud, ini tafsiran. Orang menganggap ini miliknya Daud, Mazmurnya. Nah, itu tidak punya otoritas, tidak otoritatif sifatnya. Maka dia sebenarnya tidak boleh dimasukkan ke ayat. Ya. Nah, judul-judul kecil di dalam perikop kita itu tidak otoritatif, tidak punya otoritas. Maka kalau kau baca Alkitab sebetulnya itu tidak perlu dibaca. Karena itu tafsiran orang. Kalau kita lihat NIV, kalau kita lihat Nasbi, yang lain-lain, judulnya akan beda-beda. Karena orang yang memenggal ayat-ayat itu, ya, memenggal itu menjadi perikop, satu pasal kalau dipenggal menjadi beberapa cerita atau beberapa bagian itu namanya perikop. Nah, judul perikop NIV dan judul perikopnya LAI beda. Karena orang yang memenggal beda. Jadi itu tidak punya otoritas sama sekali. Ya. Maka kalau misalnya PA dengan 2 terjemahan itu akan menolong kita melihat perikopnya NIV motongnya segini, tapi yang lain memotongnya beda kayak tadi misalnya contoh konkret di Yohanes pasal yang ke-7. Ya, contohnya itu. Oke. Mari kita maju lagi. Nah, kalau kita mau PA, mau pemahaman Alkitab secara induktif, maka teks Alkitab dari beberapa terjemahan itu perlu kita miliki. Ya, perlu kita miliki. Nah, kalau misalnya sampai sekarang belum punya, ya, sampai sekarang belum punya, tapi saya berharap itu tidak menghambatmu untuk ber-PA. Ya, tidak menghambatmu untuk ber-PA. Kalau misalnya kamu butuh terjemahan itu, misalnya butuh NIV, dan kamu tidak punya, kamu pergi ke perkantas. Ya, pergi ke perkantas, pinjam, dibawa, di-scan. Halaman itu saja yang mau dipakai untuk PA. Sudah. Tapi saya pikir semua kalian punya komputer kan? Punya laptop kan? Tidak punya? Punya, maka itu bisa dimasukin Alkitab elektronik. Yang NIV sudah ada. Jadi sebenarnya bukan hambatan. Kalau zaman dulu mesti beli, mahal. Kalau sekarang cuma mengkopi. Ya. Kalau yang dari Sabda itu diberikan secara gratis. Jadi kamu tidak nyuri. Dicari, ya. Oke. Nah, saya menyarankan kalau yang dari tingkat pemula mungkin bisa pakai NIV. Ya, kalau Good News Bible, GNB itu Good News Bible itu kayak bahasa sehari-hari, ya. Oke. Terus kita NRSV itu tahu enggak? Tahu? New Revised, S-nya apa ya? Standard Version, ya. New Revised Standard Version. Ya. Terus kemudian peta Alkitab, ya. Peta Alkitab juga ada di Alkitab elektronik yang punyanya Sabda. Ada, lengkap banget, ya. Tapi kalau misalnya kamu mau beli satu yang besar, kamu mau tempelkan di dalam kamarmu juga bagus. Ya, besar gitu beli. 1/4-nya ini, 1/4 layar ini, ya bagus. Saya juga punya itu. Oke. Dulu zaman tidak ada laptop, tidak ada komputer, itu belinya pakai begitu. Oke. Lalu kamus Alkitab, misalnya ensiklopedia Alkitab masa kini. Nah, ini ada 3 jilid, ya.
Kamus Alkitab itu isinya apa? Kamus Alkitab itu isinya misalnya begini. Dia cerita tentang pohon ara. Ya. Lalu kita pengen tahu pohon ara itu seperti apa. Kok Tuhan Yesus mengutuki pohon ara supaya tidak berbuah? Itu seperti apa? Nah, dengan kamus Alkitab itu kita bisa tahu. Ya. Terus kalau misalnya kita baca di Korintus, wanita berkepang-kepang, itu seperti apa? Nah, kita lihat. Lalu kita lihat jubah misalnya seperti apa. Lampu dian ya seperti apa. Nah, itu lihat di kamus Alkitab itu bisa kita ketahui. Misalnya kota Efesus seperti apa? Patung yang disembah di sana itu seperti apa? Oleh patung Dewi Artemis itu seperti apa? Ya, itu bisa lihat di kamus Alkitab. Jadi, kamus ini memperkaya pengertian kita tentang detail-detail yang ada di dalam Alkitab, ya. Nah, konkordansi itu adalah menolong kita untuk menemukan ayat-ayat yang sama. Bukan cross reference, bukan. Cross reference itu coba lihat di Alkitabmu, di bawah itu kan suka ada catatan-catatan kecil loh. Ya, itu cross reference. Catatan kaki itu cross reference. Jadi kamu bisa lihat di pasal ini ayat yang sama. Tapi kalau konkordansi itu misalnya begini, kata kasih, kamu buka topik kasih, itu semua ayat tentang kasih ada di situ. Jadi kamu bisa temukan, ya. Misalnya budak, mau lihat budak, tinggal lihat yang kata budak itu ada di mana saja. Misalnya dosa, kamu mau bahas topik dosa misalnya, maka akan keluar semua di situ, ya. Nah, Sabda juga punya itu. Jadi yang punya Sabda ini kayak apa? Tongkat ajaib. Jadi konkordansi, kasih tulis gitu ya, muncul semua surat gitu, ya. Coba nanti kalau sudah keluar, kamu coba browsing ke webnya Sabda, ya, browsing ke webnya Sabda. Oke, nah dalam kapasitas yang sangat sederhana, kalau kamu mau PA, Alkitab biasa mencakup poin 3-4, ya. Ya, jadi kalau mau yang sederhana, di dalam Alkitab kita ada poin 2-4, sederhana banget. Coba lihat konkordansinya ada enggak di Alkitabmu? Belakang. Kalau kamus Alkitab ada, ya kan? Ada. Tapi konkordansinya ada enggak? Enggak ada ya. Kalau di dalam NIV Study Bible ada. NIV Study Bible ada, tapi sangat sederhana, ya. Maka saya katakan dalam kapasitas yang lebih memadai, poin 2-4 itu ada di dalam NIV Study Bible. Ya. Jadi memperjuangkan nabung untuk beli itu. Sekarang mungkin kiranya 250.000, kira-kira segitu. Jadi puasalah berapa hari, tabung uangnya, sehari kalau makan 30.000, ya, sebulan puasa 4 kali sudah 120, ya, berarti 3 bulan sudah bisa beli NIV. Puasa setiap minggu sekali 3 bulan sudah bisa beli NIV. Jadi uangnya puasa itu jangan dibeli untuk beli pulsa. Ya, oke. Kan dari sekarang sampai Desember ada camp lagi enggak? Biasanya kalau puasa kan uangnya juga disimpan untuk ikut camp. Gitu enggak? Aneh ya? Ya, oke. Sekarang kita mau lihat sifat dasar dari surat. Karena kita mau belajar PA surat. PA surat tahu enggak surat? Yang mana surat? Contohnya, saya kasih contoh. Surat yang mana? Korintus. Iya. Ya, sampai habis. Ya, sampai Wahyu. Surat kepada 7 jemaat tuh di Wahyu. Ya. Oke. Surat itu sifat dasarnya yang pertama itu berasal dari abad pertama. Jadi setelah kematian Kristus,
Yang kedua, surat itu adalah occasional dokumen. Apa maksudnya? Adalah dokumen yang muncul karena adanya suatu peristiwa. Ada masalah khusus, ini berarti bahwa surat-surat itu disebabkan oleh suatu keadaan istimewa yang dialami pembaca atau penulis. Ya. Baik itu penulis maupun pembaca, itu ada peristiwa, dan karena peristiwa itu dia mau diberikan respon. Ya. Atau kalau penulis dia mau memberitahukan. Ya. Kalau itu terjadi pada jemaat, penulis mau memberikan respon. Biasanya keadaan itu adalah kelakuan tertentu yang perlu dikoreksi. Misalnya di jemaat Korintus terjadi perpecahan, maka Paulus menuliskan surat kepada jemaat Korintus untuk memberikan respon supaya mereka menyelesaikan perselisihan itu. Ya. Oke. Atau kesalahan, itu kan tadi kelakuan ya, ataupun kesalahan secara doktrinal. Misalnya kepada jemaat di Galatia, dikatakan ada Injil lain, ya itu doktrinal. Ada pengajaran yang salah yang perlu dibetulkan. Atau kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Misalnya di surat Korintus yang kedua, itu ada kesalahpahaman. Maka Paulus menuliskan surat untuk meluruskan beberapa kesalahan yang dimengerti oleh jemaat terhadap Paulus. Itu sebabnya dia cerita tentang kesulitan hidupnya. Ya, dia ngomong berapa kali di penjara, berapa kali dipukul, karam kapal dan sebagainya. Itu dia tuliskan di situ. Ya, dia mau meluruskan kondisi yang dimengerti oleh jemaat. Oke. Sifat occasional inilah yang menjadi masalah utama bagi kita dalam menafsirkan surat-surat perjanjian baru. Dari surat yang kita baca, kita hanya mengetahui jawaban, solusi dari pertanyaan, problem yang dihadapi jemaat. Tapi kita tidak selalu mengetahui pertanyaan atau problem yang sesungguhnya. Jadi kita tidak bisa tahu secara gamblang. Misalnya di Filipi. Coba kita lihat pasalnya yang terakhir. Kita lihat ayatnya yang kedua. Pasal 4 ayatnya yang kedua. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saya mau tanya, Eudia dan Sintike itu ada apa? Tidak ditulis, ya kan? Cuman ditulis sama Paulus, ku nasihati supaya sehati sepikir. Tapi Paulus kok nyuruh Sunsugos menolong ya? Kan enggak tahu ada apa. Ya, kita enggak jelas gitu. Tetapi Paulus menuliskan nasihat itu gitu. Nah, itu salah satu contoh ya. Kita akan kesulitan. Itu sebabnya perlu dicari dengan baik ya. Nah, kedua sifat di atas itu berasal dari abad pertama, ya. Kejadian-kejadian di abad pertama, jemaat itu adalah jemaat awal, jemaat mula-mula yang masih punya banyak persoalan, yang tidak punya gembala, ya. Terus kemudian punya persoalan-persoalan, itu yang kedua, ya. Nah, maka kedua sifat dasar inilah yang membuat penafsiran surat-surat perjanjian baru menjadi sulit. Dan karena itu harus benar diperhatikan saat kita memperdalam, memahami Alkitab bagian ini. Ya, oke. Nah, sekarang sampai kepada prinsip penafsiran. Bagaimana kita melihat Alkitab kita? Nah, waktu kita melihat Alkitab kita perlu memahami teks sesuai dengan konteks literaturnya. Jadi, kita mau lihat
jenis yang kita baca di dalam Alkitab itu apa, ya, penulisannya. Misalnya bentuknya narasi. Narasi tahu ya? Narasi itu cerita. Misalnya cerita tentang Rut, cerita tentang Yusuf, cerita tentang Daud, cerita tentang kelahiran Yesus. Nah, di dalam Alkitab itu bagian ini paling banyak. Kalau kita mau lihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu juga banyak ceritanya, isinya. Ya, banyak cerita. Cerita yang ditulis oleh para rasul tentang kehidupan mereka bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Nah, yang kedua, bentuknya itu surat. Surat ini hampir memenuhi berapa bagian dari Alkitab? Berapa jumlah suratnya? Berapa kitab? Dari Roma, dari Kisah Para Rasul, ya, dari Kisah Para Rasul sampai Wahyu. Jumlah Perjanjian Baru tinggal dikurangi 4. Ya, jumlah Perjanjian Baru berapa? Hah? Ayo, bingung. Coba dihitung. Berapa? Nah, dikurangi 4. Iya. Tadi kurang 1. Ya. 27 kurang 4, masuk 24. Ya. Nah, 23. Seluruh Alkitab isinya berapa kitab? 60? Iya. Jadi seperberapanya? Sepertiga ya. Sekitar sepertiga Alkitab kita itu isinya surat. Ya. Pendek-pendek. Yang paling panjang Kisah Para Rasul 28. Terus Roma? Ya, kalau yang digabung panjang itu Korintus memang. Ya, digabung itu suratnya kepada Korintus panjang banget, ya. Nah, jadi kita perlu melihat teksnya itu apa bentuknya. Lalu bentuk yang lain itu bentuk puisi. Puisi itu yang mana? Mazmur, ya. Terus selalu di tengah-tengahnya, atau enggak di tengah lah ya, sebagian dari Matius itu ada, sebagian dari Lukas ada, sebagian dari Yohanes gitu ya. Ada mazmur-mazmurnya. Sebagian dari kitab narasi 5 kitab itu yang di awal ya, kitab Perjanjian Lama itu ada mazmurnya. Misalnya nyanyian Musa, ya itu mazmur. Mazmur. Itu puisi bentuknya. Ya. Oke. Nah, atau bentuk yang lain itu nubuatan. Nubuatan. Seperti di Wahyu, seperti di Daniel, setengahnya. 6 ke atas ya, 6 ke atas itu sudah ada. Ya. Nah, ada juga di dalam surat-surat itu dan narasi-narasi itu yang nubuatan sudah digenapi. Misalnya runtuhnya tembok Yerusalem yang dibicarakan di dalam kitab Matius, itu sudah digenapi. Tapi waktu mereka menuliskan itu belum. Ya, jadi ada bentuk nubuatan tapi sudah digenapi yang kemudian dicatat menjadi sebuah cerita. Oke. Prinsip penafsiran yang kedua adalah memahami teks sesuai dengan konteks sejarah dan budayanya. Gampang enggak ini? Bagaimana situasinya saat itu, bagaimana pembacanya saat itu, bagaimana penulisnya saat itu. Misalnya contoh yang sangat konkret. Konteks yang tadi kita baca di 2 Timotius pasalnya yang keempat, yang Paulus bilang, cepat suruh Markus datang, ambilkan jubahku. Ya kita mikir, kok bisa ya dia jubahnya ditinggalnya kapan gitu. Ya.
Terus dia bilang perkamen. Perkamen itu apa? Bahasa di sana maksudnya perkamen apa? Ya, nah itu contoh-contoh. Itu sebabnya di dalam memahami konteks sejarah dan budaya, kita perlu menganalisa kata-kata yang signifikan. Signifikan itu kata-kata yang punya arti, yang berarti. Sesuai dengan makna yang dipahami oleh pembaca mula-mula, khususnya dalam bentuk surat. Sebetulnya ya bentuk yang lain juga, cerita juga ya. Tapi kalau surat, itu karena pribadi, dia punya bahasanya pribadi, maka dia menuliskannya dengan konteks pribadi dia dan konteks jemaat. Konteks pemahaman teologis dia dengan konteks situasi jemaatnya. Ya. Lalu yang kedua, memahami latar belakang munculnya pernyataan tersebut. Misalnya seperti tadi, ku nasihati engkau siapa? Iya, dan ini ada apa gitu, ya? Oke. Memahami latar belakang munculnya pernyataan itu, berarti kan di sini ada masalah sehingga muncul perkataan itu. Kalau enggak mungkin, ya. Yang ketiga, memahami latar belakang budaya peristiwa yang terjadi atau pernyataan yang diucapkan. Misalnya contoh, dia mengatakan, aku bersuka cita di Filipi ya, aku bersuka cita. Padahal dia di dalam penjara, aku bersuka cita. Lalu kita tanya, kenapa dia ngomong begitu? Kita tidak bisa langsung ngomong begini, wih Paulus itu loh di dalam penjara tetap bersuka cita. Kita tidak bisa ngomong begitu. Kita mesti tahu kenapa dia ngomong bersuka cita. Apakah dia di penjaranya itu dia bersuka cita, atau dia sedang, atau perasaannya, atau ada satu peristiwa yang menyebabkan sukacita itu menghapus duka cita, kesulitan yang dia alami. Kan beda ya? Nah, itu yang perlu kita pahami dengan baik di dalam sebuah cerita. Oke, kalau tadi kita masalah bilang konteks ya, konteks. Kenapa sih kok harus ada konteks? Kenapa kita harus mikir dengan konteks gitu? Ya. Nah, konteks ini berguna supaya surat-surat perjanjian baru itu bisa kita tarik prinsipnya ke dalam kehidupan gereja maupun kehidupan pemimpin gereja ataupun kehidupan kita secara pribadi ataupun kehidupan persekutuan. Ya. Itu sebabnya gunakanlah surat-surat perjanjian baru untuk mengerti dan menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi dalam gereja dan pribadi. Sekalipun memang benar surat-surat perjanjian baru itu dituliskan kepada jemaat yang masih muda dan pemimpin generasi Kristen pertama, mereka mempunyai masalah dan tekanan yang mirip ya dengan kita. Sekalipun dia begitu. Contohnya, saya mau memperlihatkan contohnya. Mari kita lihat di 2 Timotius 3. Atau kita baca di ayat 1 dulu ya. Ketahuilah bahwa pada akhir hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini kata Paulus kepada Timotius, ya. Nah, dia katakan gini, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Itu kan zaman 2000 tahun yang lalu toh, karena surat ini ditulis di abad pertama. Ya, abad pertama itu tahun 100 itu ya. Nah, sekarang enggak, sedang terjadi enggak? Ya, makanya kamu suka bilang apa? Narsis gitu kan? Narsis banget gitu ya. Nah, itu contohnya. Sangat memperhatikan dirinya sendiri. Itu namanya narsis. Ya, dia mencintai dirinya sendiri sehingga dia suka sikut-sikut orang lain. Ya, kalau dalam dunia kerja, kalau bisa orang lain keluar, aku yang berkuasa gitu, ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Banyak banget ya. Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Banyak kan? Ya. Dan tidak tahu berterima kasih. Tadi pagi Kak Hari ngomong, ya. Tidak mempedulikan agama, banyak di luar sana. Kamu mungkin di kampusmu dianggap orang aneh karena kamu rajin beribadah, gitu toh? Ya. Ngapa ini gitu ya? Persekutuan.
Mungkin juga di keluarga kita, orang tua kita ada yang ngomong begitu gitu. Ngapain gitu menghabiskan waktu untuk hal itu, ya. Nah, ini ditulis abad pertama, tapi kenyataannya sekarang itu masih terjadi begitu, ya. Nah, ini contohnya. Maka dengan surat-surat ini menolong kita untuk menyelesaikan atau menghadapi persoalan itu bagaimana, seperti apa, gitu, ya. Nah, yang kedua, berpikir dalam konteks literal. Tadi kan kita dikatakan begini, ya, pahami teks sesuai dengan konteks literaturnya. Maksudnya, kenapa begitu? Perhatikan tiap kata, ide, dan paragraf sebagai kesatuan yang saling berhubungan. Tiap bagian memberikan kontribusi kepada argumen dari penulis sebagaimana dia membujuk pembacanya untuk mengubah behavior, kelakuan, dan atau keyakinannya. Ya. Paham enggak ini maksudnya? Jadi misalnya begini, kalau saya bilang sama kalian, atau tadi dia MC, kayaknya lesu, tadi bilang apa? Kurang semangat. Ya, kurang semangat. Nah, semangat sekarang dan semangat dulu, kata itu sama enggak? Mungkin sama, mungkin enggak. Ya. Kata sekarang kan cumut gitu kan. Ya, kalian ini merusak bahasa Indonesia yang sudah dideklarasikan tahun 28, ya. Cumungut. Perhatikan tiap kata. Misalnya di dalam Filipi dia katakan bersukacitalah, 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 misalnya begitu. Ya, itu perlu diperhatikan. Kenapa? Ya, ide, ada ide apa? Yang dimaksudkan ide. Dia sedang mengumpulkan kata demi kata menjadi satu kalimat panjang. Itu idenya apa? Ya. Nah, ide yang ada di kalimat satu dan ide yang di kalimat berikutnya itu nyambung. Ya. Nah, kalau kita belajar konteks literal, maka kita harus tahu kenapa ini disambung sama ini. Ya. Lalu apa yang dia tuliskan, kata-kata yang dia pilih, itu fungsinya adalah untuk membangun sebuah argumentasi agar orang yang menerima surat itu bisa menyelesaikan persoalannya atau agar orang yang punya masalah itu bisa berubah. Kasih contoh, yuk lihat. Dari 2 Timotius pasal yang pertama. Ya, kita lihat ya. Kita lihat di ayatnya yang keempat. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Perhatikan ini. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Oke. Kalau dari ayat 6 ini kita melihat apa? Paulus sedang ngapain? Sedang memberikan peringatan. Peringatan itu untuk apa? Supaya Timotius berubah jadi cemungut tadi. Supaya bersemangat di dalam pelayanannya. Ya, dia katakan kobarkan, untuk mengobarkan karunia Allah. Ya, nah ini dia membuat kata-kata disambung-sambung itu menjadi satu kalimat
yang menyemangati Timotius untuk dia mengobarkan. Nah, ini maksudnya. Ya. Jadi dari dia yang lesu-lesu, kita lihat di ayat yang ke-8. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya yang oleh kekuatan Allah. Ya, kamu tuh udah punya karunia, ayo kobarkan, jangan malu. Ya, lalu kita bisa mikir, oh pantas ya, Timotius itu malu, makanya Paulus bilang kobarkan. Nah itu, ide di atas sama ide berikutnya nyambung, tidak bisa dipisahkan. Ya, oke. Nah dengan menerima surat ini, Paulus menginginkan Timotius untuk berubah. Ya, oke. Waktu itu dia sedang melayani di Efesus. Oke, sekarang berpikir dalam konteks sejarah. Jadi ada konteks literal, ada konteks sejarah. Tadi kita lihat, nih ya, konteks sejarah dan budaya. Ya, sekarang kita melihat konteks sejarah. Temukan latar belakang sejarah dari surat tersebut. Lokasi penulisannya di mana? Misalnya 2 Timotius ini. Yang nulis siapa? Paulus. Dia nulisnya di mana? Dalam penjara. Ya. Penjaranya itu dia pernah dipenjara berkali-kali. Ini dipenjara di mana? Di penjara Filipi, atau di penjara di Kaisaria, atau di penjara Roma. Di mana? Ya, kita perlu lihat. Nah, biasanya yang menolong kita untuk melihat itu ada di Kisah Para Rasul. Karena Kisah Para Rasul itu kisah perjalanan Rasul Paulus dan beberapa rasul yang lain. Maka kita bisa lihat itu. Ya, nah itu fungsinya cross reference teksnya itu. Ya. Jadi kita mau lihat sejarahnya. Ditulis di lokasinya di Roma ternyata. Ya. Oke. Siapa penerimanya? Timotius. Ya. Asal mula gereja, kalau itu bentuknya gereja, misalnya kepada jemaat di Roma. Ya, kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Efesus. Nah, asal mulanya itu Efesus siapa yang bangun? Korintus itu siapa yang bangun? Filipi itu siapa yang bangun? Ya, itu kita ketahui dari mana. Lalu juga diketemukan occasion untuk surat. Jadi ada peristiwa-peristiwa apa, ada kesempatan-kesempatan apa, ada kejadian-kejadian apa. Ya, kejadian dan orang-orang yang disebutkan dalam surat. Sering kali di dalam surat itu ada orang-orang yang disebut. Tadi toh, Sintike, ya, Demas, siapa? Gitu. Dia sebut satu-satu. Ya, Lukas, gitu, dia sebut satu-satu. Oke, berpikir dalam konteks sejarah. Nah, ini bentuk umum surat. Secara umumnya, bentuk surat-surat di abad pertama. Ya, jadi surat di Perjanjian Baru. Surat-surat yang biasa kita tulis memiliki suatu bentuk standar, tanggal. Kalau sekarang mungkin enggak ya? Pakai enggak? Pakai. Kalau surat resmi kan pakai ya? Pakai tanggal. Tapi kalau surat kita email enggak usah, karena muncul sendiri tanggalnya. Enak sekali itu kalau email enggak usah kasih tanggal, dia muncul di teksnya sendiri. Lalu isinya, lalu penutup. Misalnya, terima kasih atas perhatiannya. Surat ini dibuat untuk menjadi perhatian, misalnya begitu ya. Itu contoh-contoh. Kalau kita nulis email shalom gitu, bawahnya, ya, atau with love gitu, with pray gitu ya, kayak gitu. Terus ada tanda tangannya, ya. Nah, surat di dalam perjanjian baru di abad pertama juga begitu. Ya, mari kita lihat standarnya. Awal surat biasanya ada nama dan panggilan atau jabatan penulis surat. Mari kita lihat. Di Timotius saja ya. 2 Timotius 1 yang udah kalian buka.
Oke, awal suratnya namanya dari Paulus. Terus dia menyebutkannya dirinya jabatannya apa? Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan Injil tentang hidup dalam Kristus Yesus. Ya. Lalu dia menuliskan penerima surat. Siapa? Timotius. Terus kasih jabatan anakku yang kekasih. Ya. Terus kemudian ada juga ucapan syukur ataupun doa ataupun berkat. Ya, ada salamnya juga gitu, ya. Yang di situ muncul apa? Itu apa? Itu apa? Berkat, ya, itu berkat. Oke. Ya, itu awal suratnya. Nah, kemudian ada isi suratnya. Isi suratnya biasanya diawali dengan aku mengucap syukur. Biasanya begitu kalau Paulus. Ya, kalau surat-suratnya Paulus begitu, ada doa yang dinaikkan dulu, itu pembukanya. Lalu kemudian ada pokok persoalan itu dibicarakan, ya. Lalu di isi surat itu ada penutupnya biasanya. Atau ada dia bilang dia mau kemana. Setelah ini aku mau apa gitu ya. Dia menceritakan hal-hal perjalanan hidupnya atau yang lain ya. Tapi tidak terkait dengan jemaat itu, yang pasti begitu. Nah, yang ketiga, poin yang ketiga itu adalah akhir surat. Biasanya dia tuliskan pesan akhir atau salam, pujian dan berkat. Nah, pesan akhir itu kalau kita lihat di 2 Timotius pasal yang keempat, ya, kalau kita lihat di 2 Timotius pasal yang keempat, itu dari ayat yang ke-9, ya, dari ayat ke-9 itu dituliskan pesan yang terakhir. Lalu salamnya itu ditulis dimulai ayat yang ke-19, ya. Kebiasaan Paulus begitu. Salam kepada Priska, Aquila, kepada keluarga Onesiphorus, Erastus, semua disebut satu-satu. Ya. Lalu ada berkatnya, Tuhan menyertai kamu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Nah, itu model cara orang menulis surat di abad yang pertama. Itu caranya gitu, modelnya. Jadi kopinya begitu, patternnya, ya, bentuknya sudah begitu, polanya sudah begitu. Apa kita tahu itu semua? Hah? Ya, ya. Tapi ribet enggak sih? Ribet ya. Sangat ribet. Enak dengerin khotbah. Ya kan? Tapi bedanya kalau kamu melakukan ini, kamu akan ingat seumur hidupmu. Karena kau ketemu sendiri. Jenis tulisannya ya, narasi beda, surat beda, puisi beda. Kalau narasi, kamu kan suka nonton sinetron, ya enggak? Atau nonton film deh kalau enggak mau diomongin sinetron. Kayaknya gimana gitu kalau sinetron ya. Kalau mahasiswa kan nontonnya film gitu ya, film. Film Korea sama aja sama sinetron. Ya, kalau lihat film ataupun yang lebih kelihatan tuh bukan satu film gitu ya. Kalau cerita tuh memang benar, cerita tuh satu cerita utuh gitu tuh satu cerita. Ya. Misalnya cerita tentang kehidupan Yusuf itu dari kejadian pasal sekian sampai ke sekian, panjang. Ya, itu cerita. Jadi pada waktu kita PA soal cerita, maka kita harus baca itu semua. Nah, supaya kita ketemu seluruh konteksnya dengan baik, ya. Sama juga kalau begitu, kalau kita mau PA 2 Timotius, berarti pasal 1 sampai pasal 4 itu harus dibaca 1 kali duduk. Artinya apa? One sitting gitu ya. Sekali kamu duduk, di situ kamu baca pasal 1 sampai 4 selesai. Nah, baru kamu menyelidiki pasal yang pertama. Terus kita tanya, lah kalau belajar kitab Roma bagaimana?
Ya sama. Ya. Ya, betul. Maka dari itu kalau mau menyelidiki Alkitab itu harus komitmen. Kata orang, seluruh Alkitab ini dibaca selesai dalam 70 jam. 70 jam non-stop. Seperti waktu kita membaca itu 70 jam. Berarti kalau 70 jam itu kan berapa? 3 hari lebih sedikit. Ya, 3 hari lebih sedikit, enggak tidur, enggak makan, enggak ngapa-ngapain. Ya. Nah, kalau kita pakai sehari 1 jam berarti 70 hari. Ya. Kalau kita baca 1 jam, berarti Alkitab kita boleh kita baca selama 70 hari itu selesai. Dalam kecepatan membaca. Jadi, saya mau katakan jangan takut membaca Kisah Para Rasul sekali duduk. Ya, kalau kamu caranya membaca tidak bersuara, di batin tidak bersuara, ya, itu cepat. Membuat kita lama membaca itu karena kita bersuara. Ya. Nah, latihlah dirimu untuk membaca Alkitab. Kamu kalau Bible reading berapa pasal? 2 pasal. PKK baca Bible reading 2 pasal. Mau selesai berapa lama? 5 pasal paling enggak. Masuk 2 pasal. Kamu SMS 10 kali SMS, bolak-balik kamu tunggu-tungguan itu, kamu udah selesai baca 10 pasal, 5 pasal. Tapi kan kamu betah itu SMS itu. Apalagi kalau sama pacarnya, wah, lama banget, berjam-jam. Ya, jadi kalau baca itu one sitting, 1 kali duduk, fungsinya apa? Supaya kita ketemu dengan surat-surat secara utuh itu. Dia ini nulis suratnya kepada siapa, kenapa gitu, ya. Nah, kalau bisa itu kamu copy Alkitabmu. Kalau misalnya enggak mau susah, tapi kalau mau agak susah itu begini. Ini Alkitab kan biasanya 2 baris gitu ya. Gitu toh? 2 baris gitu toh. Nah, ini kamu copy, kamu copy, kamu pindahkan. Kan di dalam kan elektronik Alkitab ya. Pindahkan saja ke inimu, satu sisi gini. Ya, satu sisi. Atau kalau enggak, kalau saya biasanya dipindah ke 2 sisi, ke tengah. Dipindah ke tengah gini. Di copy. Ya, copy. Terus kemudian ini untuk catatan. Di sini itu untuk catatan. Kayak NIV itu ya. Ini untuk catatan. Nah, itu waktu baca. Lalu waktu baca, kamu kasih coretan. Ya. Atau kamu kasih catatan di sampingnya apa yang kamu baca. Langsung aja gitu. Ya, dicoret. Kalau saya suka dicoret dulu pakai pena berwarna. Ya, ini digores-gores gitu. Oh, ini nyambung ke sini. Jadi saya suka membuat tanda-tanda begitu. Ya. Gitu. Nah, sehingga Alkitab saya enggak kecoret-coret. Ya, saya kelupaan bawa hasil itu ya, supaya kalian bisa lihat gitu. Enggak saya bawa. Jadi, saya membiasakan diri untuk mengcopy, lalu saya print, lalu itu yang saya baca. Kalau saya PA begitu, ya. Nah, waktu 1 kali duduk itu dengan tidak memberikan judul-judul menolong saya untuk menemukan hal-hal yang menjadi latar belakang. Ya, misalnya dosa yang sama digaris dengan warna yang sama, stabilo merah, sret, merah semua dosanya. Kelihatan langsung. Ya. Atau nasihat, kata nasihat di sret pakai hijau gitu. Ya, langsung ketahuan semua. Nasihat 1, nasihat 2, nasihat 3 gitu ketahuan. Ya, itu cara membaca
pertama dan kedua, ya, untuk bisa menemukan. Jadi mengharapkan 2 atau 3 kali membaca supaya kita bisa mengerti apa yang mau kita selidiki, ya. Itu caranya. Kalau surat. Nah, kalau puisi itu caranya memasukkan dirimu kepada penulis. Jadi misalnya begini, dia mengatakan, coba kita lihat puisi Mazmur ya. Mazmur 41, coba. Mazmur 41. 42, supaya yang gampang. Ya. Ayat 1 tidak usah dibaca, karena itu tadi merupakan judul ya langsung. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Nah itu kita kalau mau Mazmur, kalau mau puisi, itu kita seperti rusa, kita masuk ke metafornya itu, ya masuk ke dalam situ. Nah rusa itu kalau tidak ada air mati nggak? Mati pasti, ya mati. Karena rusa hanya bisa hidup kalau ada air. Di tepi aliran air itulah biasanya ada rusa. Kalau di tempat-tempat yang ada rusa, ya orang pasti akan nunggu rusanya itu di situ gitu. Ya. Nah ini gambaran. Nah kalau puisi biasanya kita masuk ke dalam metafor-metafor itu, masuk ke dalam hati penulisnya itu. Ya. Misalnya contoh. 42 Mazmur 42 ayatnya yang ke-7. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Pernah surfing? Pernah surfing? Enggak pernah. Enggak pernah. Pernah berenang? Pernah minum air waktu berenang? Nah, ya. Jadi kalau orang digulung di dalam ombak, agak seperti kalau kita berenang itu kehabisan napas terus minum air gitu. Agak seperti itu. Tapi ini lebih heboh lagi karena dia digulung. Jadi kalau kau pernah surfing, kau bisa ngerasain itu. Masuk di dalam ombak digulung-gulung itu, sehingga dia bilangnya seperti itu. Dikatakan di bagian ini, samudra raya berpanggil-panggilan, dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Bayangin, itu gambaran dia berseru kepada Allah, itu gambaran jiwanya yang gundah gulana. Kayak apa itu? Kalau kita sudah tidak bisa mikir lagi ya, iya kan? Pokoknya mikirnya selamat dulu lah ya gitu. Keluar dari air gitu. Coba kalau berenang sudah kehabisan napas tuh kan yang pertama bisa pegang temboknya dulu kan. Ya kayak gitu mungkin. Ya. Nah, kalau puisi begitu ya, caranya puisi. Alkitab itu kan awalnya di dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Ya. Tidak semua orang kan bisa baca Ibrani dan Yunani, betul kan? Karena dia berasal dari negara yang berbeda. Nah, itu diterjemahkan ke dalam bahasa negara mereka. Nah, waktu penterjemahan itulah terjadi perbedaan penafsiran dari orang yang menerjemahkan. Sehingga muncullah versi itu. Nah, kalau dikatakan versinya NIV, ya dia yang punya perusahaan itu yang memberikan judul NIV itu yang berhak kan memberikan judul itu kan NIV gitu kan. Tapi itu sebuah tim penterjemah yang ingin menerjemahkan bahasanya itu ke dalam bahasa yang lebih sederhana seperti ini gitu. Jadi kamu bingung ya, kalau gitu mana yang dipercaya? Ya. Nah, yang hebatnya itu adalah dari perjanjian baru, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu
sekalipun diterjemahkan, waktu menerjemahkannya itu ada perbedaan, tetapi intinya itu tidak beda, sama. Ya. Nah, perbedaan-perbedaan dalam penerjemahan itu sesungguhnya akan menolong kita untuk menemukan yang lebih tepat itu yang mana. Itu sebabnya sebagai orang yang mau bertumbuh, itu perlu mengerti itu. Kalau kamu tidak mau bertumbuh, tidak perlu ngerti itu. Kalau kamu tidak jadi PKK, kamu tidak perlu mungkin tahu itu. Mungkin itu urusannya orang sekolah teologi ya, yang jadi pendeta yang mau ngomong sama aku. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang ingin tahu apa yang Tuhan mau omong, bagian-bagian itu punya makna apa, maka membuat kita mencari yang benar itu apa. Ya. Jadi apakah LAI tidak merubah bagian-bagian yang salah? Saya pikir iya. Karena mereka berusaha ada revised version, ya kan? Yang cetakan baru itu kan cetakan yang sudah diperbaharui. Ya, bagian-bagian yang keliru itu bagian-bagian yang belum pas, kalau tidak mau dikatakan keliru, itu akan diperbaiki sama mereka. Oke, jadi tidak usah ragu untuk percaya dengan Alkitab kita yang sekarang, sekalipun ini bukan yang asli. Jangan kaget ya, ini bukan yang asli. Menariknya, sekalipun itu bukan asli, jadi bukan asli itu begini. Satu surat dituliskan kepada jemaat di Efesus. Tapi surat ini akan beredar ke jemaat yang lain, ke jemaat di Laodikia. Nah, surat ini disalin terus dibawa ke jemaat itu. Ya, ada surat kepada jemaat Korintus misalnya, nanti jemaat yang lain itu bisa baca, itu udah disalin. Nah, yang diketemukan itu adalah salinan-salinannya. Ya, semua salinan-salinan itu. Hanya saja salinan-salinan kitab-kitab yang ada itu sudah terkonfirmasi pada waktu gulungan kitab Laut Mati itu diketemukan tahun berapa ya, tahun ya? 40-an ya? Kalau saya enggak lupa saya tahun berapa. Nah, jadi ini sudah jadi, lalu baru gulungan kitab mati di laut mati, di gua-gua di sekitar Laut Mati yang itu diketemukan. Ya, itu di suku Qumran ya. Nah, itu mengkonfirmasi bahwa yang dituliskan itu enggak beda. Ya. Nah, mungkin yang pertanyaan yang perlu kau pikir dengan baik untuk kau ngambil keputusan itu adalah, jika nanti ada diketemukan, ada orang, kan discovery ini kan tidak berhenti ya, terus dilakukan. Jadi sejarah bangsa Israel, sejarah kehidupan Tuhan Yesus itu, dan budaya sejarah kuno Israel itu terus digali. Karena banyak agama, 3 agama ini sangat punya kepentingan ya terhadap kota ini. Nah, kota-kota di sekitar itu terus digali. Nah, saya memberikan satu pertanyaan yang kamu perlu mungkin yakini dulu gitu jawabannya. Seandainya ada kitab lain ditemukan dan menceritakan hal lain kecuali hal Yesus. Maksud saya menceritakan hal lain ya tentang Yesus ini yang berbeda dengan apa yang kau yakini sekarang, pertanyaannya, apakah imanmu akan tergoncang? Mungkin sudah saatnya saya ngomong begitu. Ya. Jadi kalau misalnya orang bilang begini, Alkitabmu itu tidak asli, ya nggak usah bingung. Emang enggak. Tapi kitab kita itu bukan kitabnya Barnabas, bukan kitab Mormon, bukan. Kitab yang kebenarannya itu diuji, nggak sembarangan. Nah, itu sebabnya baca buku-buku yang terkaitan dengan ini, ya. Ada itu di mana perpustakaannya
perkantas. Bagaimana Alkitab ditulis? Ya. Oke. Bisa? Bisa menjawab yang bertanya? Sudah enggak? Terjawab enggak pertanyaanmu? Cukup. Ya, ada pertanyaan lain? Ya, karena kalau kamu enggak yakin, kamu enggak mau gali pasti. Misalnya contoh kata, coba kita balik ke 2 Timotius 3. Ayat yang tadi sudah kita baca. 2 Timotius 3, ayatnya yang ke-15, belum kita baca, sorry. Tadi kita baca 16 ya. Mari kita baca, betul, 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya. Ada orang yang nakal bilang begini, berarti dalam Alkitab tuh ada ya yang tidak ditulis sama Allah gitu. Karena dituliskan segala tulisan yang diilhamkan Allah gitu. Ya, itu kan penafsirannya orang. Ada yang bawa NIV enggak? Enggak ada. Saya bacakan yang dalam versi King James ya. Karena saya tidak bawa yang Nasbi. Saya baca yang King James, ayat yang ke-16. Ya, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Nah, dia menulisnya all scriptures. Ya, dia nulisnya all scriptures. Nah, kan kita mesti mikir all scriptures itu yang mana? Sementara Paulus menuliskan ini, yang perlu kita tanyakan, apakah semua tulisan yang lain itu sudah selesai ditulis atau belum? Ya. Nah, orang yang nakal dia akan bilang, loh, Paulus kan nulisnya sampai di sini. Berarti yang setelah Paulus nulis itu tidak dihitung scriptures dong. Gitu ya. Nah, kayak gitu harus kita hati-hati. Atau bahasa kata scriptures itu apa? Scriptures itu menunjuk kepada kitab-kitab, 5 kitab itu. Kitabnya Musa. Apakah demikian? Ya, itu sebabnya kita perlu menyelidiki dengan baik. Ya. Kita kan biasanya menganggapnya semua tulisan berarti Alkitab ya gitu. Ya. Misalnya contoh di dalam Kejadian pasal 1. Ini yang semua aja, semua versi sama, ya. Roh Allah melayang-layang, gitu kan? Pada waktu Allah menjadikan langit dan bumi. Terus kemudian di ayatnya yang ke-26, mari kita lihat Kejadian pasal 1. Kita lihat ayatnya yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Itu siapa yang ngomong? Allah. Terus dia bilang, Allah yang mana ya? Allah yang mana? Yang pasti yang nulis Musa ya Allahnya Musa toh. Ya. Terus orang mikir, baiklah kita gitu. Kita ini berapa ya? Kalau 2 orang bisa disebut kita enggak? 2 pribadi. Bisa. Kalau 4 pribadi bisa enggak? Bisa. Kalau 10 bisa enggak? Bisa. Nah sekarang orang nakal bilang begini, lah kamu kok percaya itu Allahmu Tritunggal? Kok enggak 10 tunggal? Ya. Nah contohnya banyak itu yang bisa main-main begitu. Ya.
Itu sebabnya perlu kita selidiki dengan baik. Oke? 3 langkah di dalam ber-PA. Ya. Teman-teman tadi sudah tahu ya, adik-adik sudah tahu yang namanya perikop ya? Sudah. Ya, perikop itu adalah pasal, di dalam pasal itu ada satu potong kesatuan cerita ataupun satu potong ide. Satu potong kesatuan pendapat. Ya. Satu potong lah begitu. Yang sama yang lain beda. Nah, itu yang disatukan dalam perikop. Kalau surat begitu. Tapi kalau cerita itu sangat jelas perikopnya. Satu cerita selesai itu satu perikop. Pindah lagi cerita perikop yang lain. Ya. Nah, kalau di dalam puisi biasanya tidak ada. Kalau dalam puisi biasanya tidak ada. Ya, dia merupakan satu kesatuan. Hanya dia ada stansa-stansanya. Kalau puisi begitu, ya, agak beda di situ. Oke, nah kita mencoba untuk ber-PA baik secara pasal maupun secara perikop itu selalu ada 3 langkah ini, yaitu langkah observasi, ya, langkah observasi, langkah interpretasi, dan langkah aplikasi. Selalu begitu, ya. Nah, di antara langkah interpretasi dan langkah aplikasi ini biasanya ada tindakan-tindakan mengambil prinsip. Ya. Nah, di dalam mengambil aplikasi, itu melibatkan orang harus merenung dan mengevaluasi. Lalu mengambil tindakan yang konkret secara aplikatif ke dalam hidup sehari-hari. Ya. Tetapi kita hanya mengambil garis besarnya ini, yaitu observasi, interpretasi, dan aplikasi. Nah, pertanyaannya, apakah ke semua bentuk literal, tadi yang narasi, cerita, ya, narasi itu cerita, kemudian surat ataupun pengajaran, ya, pengajaran, lalu kemudian puisi ataupun nubuatan, apakah dikerjakan dengan cara ini? Ya, langkahnya selalu itu. Nah, langkah observasi itu adalah langkah menemukan data, itu yang penting. Langkah observasi ini bagaikan seorang detektif mencari semua data untuk menyelesaikan sebuah persoalan, untuk memecahkan sebuah kasus. Ingatnya gitu aja. Jadi kalau begitu, langkah observasi ini adalah langkah yang sangat menentukan. Kamu bisa menginterpretasikan secara tepat atau enggak. Jadi sebanyak mungkin data itu perlu kamu ketahui. Ya. Yang kedua, langkah interpretasi itu adalah menemukan, kalau sudah data-datanya semua ada, maka kamu coba lihat dari data-data itu, sebetulnya penulis itu mau menyampaikan pesan apa dari yang dia katakan. Misalnya, saya kasih contoh, saya nulis surat sama Kak Anton, misalnya ya, ini dalam kehidupan sehari-hari. Ton, kamu mau ke Semarang kah? Iya. Semarang itu kotanya jauh loh dari Surabaya. Terus kehidupan di sana itu mahal. Jadi dia mau sekolah nih ceritanya ke Semarang, ya. Jadi kehidupan itu mahal sekali loh, ya. Terus kuliah yang kamu mau ambil itu apa? Coba deh dipikirin, ya. Jadi kira-kira nada surat itu apa? Nggak usahlah kau sekolah di Semarang, soalnya mahal banget gitu, ya, gitu. Nah, orang Indonesia kan paling pintar begitu ya, ya kan?
apalagi orang Jawa. Ya, nah itu wah sudah paling pintar begitu. Yang diomong apa, yang dimaksud apa gitu. Ya, nah saya mau kasih taunya begitu. Yang namanya interpretasi. Ya. Nah di dalam interpretasi inilah kemudian kita menemukan prinsip-prinsip menarik kebenaran-kebenaran itu keluar, lalu kebenaran itu dicocokkan dengan kondisi kita sekarang, lalu kita terapkan. Ada enggak ya kondisi sekarang yang sama seperti itu? Misalnya tadi kita baca di 2 Timotius 3 yang tadi saya katakan kebenaran di zaman itu mirip dengan sekarang. Ya, orang mencintai diri sendiri. Berarti bisa langsung diambil. Prinsipnya enggak boleh mencintai diri sendiri dengan cara yang seperti itu. Ya. Nah, itu diambil ya, lalu diaplikasikan. Nah, nanti di sesi kedua kita akan belajar. Oke? Iya, mari kita